Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli, NIM D1B1 2015-7, Prodi S1 Farmasi, Universitas Megariski Makassar. Kali ini, saya akan membahas tentang wawasan ilmu farmasi. Adapun materi yang saya bawakan yaitu pertama, definisi farmasi, yang kedua yaitu sejarah farmasi, yang ketiga adalah makna dari lambang farmasi, yang keempat adalah bentuk pendidikan farmasi, yang kelima adalah obat, yang keenam adalah rute penggunaan obat, dan yang ketujuh adalah resep. Pertama, definisi farmasi. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon, yaitu obat atau racun. Farmasi adalah perpaduan antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia yang mempelajari tentang tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap menjadi obat untuk penyakit. Sejarah farmasi. Ilmu farmasi belum dikenal pada zaman Hippocrates, yaitu bapak ilmu kedokteran pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pada saat itu, dokter bukan hanya memiliki tugas untuk mendiagnosa dan mengobati pasien, akan tetapi dokter juga memiliki tugas untuk menyediakan dan meracik obat, sehingga terjadi problematika dalam pengadaan obat, formula, dan cara pembuatan obat, sehingga dibutuhkan keahlian pembuatan dan peracikan obat. Sehingga pada tahun 1240, Raja Frederick memerintahkan untuk memisahkan ilmu kedokteran dan ilmu farmasi yang dikenal dengan Decree to Slice, sehingga para ahli menyimpulkan bahwa akar dari kedokteran dan farmasi itu sama. Perkembangan ilmu farmasi. Ilmu farmasi berkembang dari para tabib dan pengobatan tradisional yang berasal dari Cina, Timur Tengah, Asia Kecil, dan wilayah Asia lainnya. Pada saat itu, ilmu pengobatan diturunkan secara turun-temurun. Perkembangan ilmu farmasi menyebar di seluruh dunia. Sekolah tinggi farmasi pertama di dunia didirikan di Philadelphia pada tahun 1821 yang dikenal sekarang yaitu Philadelphia College of Pharmacy and Science. Mulai era baru, organisasi profesi pertama farmasi didirikan di Inggris yaitu The Pharmaceutical Society of Great Britain pada tahun 1841. yang disusul 11 tahun kemudian oleh Amerika. Pada tahun 1910, organisasi internasional pertama farmasi didirikan di dunia yaitu Federation International Pharmaceutical. Industri farmasi mulai berkembang pada tahun 1897. Felix Hoffmann berhasil menggabungkan 2 atom ekstra karbon dengan 5 atom ekstra karbon ditambah dengan 5 atom ekstra hidrogen ke dalam saripatik kulit kayu willow atau yang dikenal dengan aspirin, sehingga industri farmasi di dunia dibentuk yaitu Bayer. Ketiga, makna dari lambang farmasi. Logo farmasi atau Bowl of Lydia merupakan patung dewi Yunani yaitu Dewi Hygieia yang memegang sebuah cawan bersama dengan ular jinak yang melilitnya yang sedang mencoba untuk meminum cawan tersebut. Dewi Hygieia merupakan dewi kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Lambang cawan dan ular melambangkan keseimbangan di muka bumi. Selanjutnya yaitu bentuk pendidikan farmasi. Bentuk pendidikan farmasi dibagi menjadi 5, yaitu pendidikan vokasi yaitu D3 dan D4, sarjana farmasi yaitu S1, pendidikan profesi farmasi yaitu apoteker, pendidikan magister S2, dan pendidikan doktor atau S3. Selanjutnya yaitu obat. Menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25 pada tahun 9 Juni 1971, obat adalah bahan atau perpaduan bahan-bahan yang digunakan untuk memeriksa diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, dan menyembuhkan
penyakit, luka, atau kelainan badania atau rohania pada manusia dan hewan, serta memperelok atau memperindah badan atau bagian badan manusia tertentu. Adapun penggolongan obat dibagi menjadi 3, yaitu obat bebas terbatas, dan obat keras atau psikotropika. Obat bebas dapat ditemukan di segala tempat apotik dan tanpa perlu resep dokter. Untuk obat bebas terbatas dapat juga tersedia di apotek-apotek, akan tetapi terdapat saran atau peringatan agar mengetahui aturan pakainya. Yang ketiga adalah obat keras atau psikotropika, yaitu obat yang memerlukan resep dari dokter. Selanjutnya adalah rute penggunaan obat. Adapun rute penggunaan obat yaitu rute oral, sublingual, tubur, okular, telinga, nasal, inhalasi, nebulisasi, transdermal, injeksi, dan kutanea. Selanjutnya adalah resep. Resep adalah permohonan tertulis oleh dokter yang telah diberikan oleh perundang-undangan, diberikan izin kepada perundang-undangan untuk diberikan kepada apoteker agar apoteker dapat menyediakan dan memberikan obat tersebut kepada pasien. Adapun syarat-syarat kelengkapan resep yaitu: 1. Tanggal dan tempat ditulisnya resep. 2. Aturan pakai dari obat yang tertulis. 3. Paraf atau tanda tangan yang menulis resep. 4. adalah tanda buka penulisan resep yang dilambangkan dengan R yang disertai garis miring. Yang terakhir adalah nama obat, jumlah, dan cara pembuatannya. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa Latin dalam resep. Penggunaan bahasa Latin dalam resep berkaitan dengan aturan pakai, takaran, jumlah atau satuan, perintah pembuatan, keterangan waktu, keterangan tempat penggunaan obat, istilah bahan obat dan bentuk sediaan obat, dan istilah lainnya. Alasan penggunaan bahasa Latin dalam penulisan resep yaitu karena: pertama, bahasa tersebut merupakan bahasa universal atau bahasa yang umum. Kedua, yaitu bahasa itu merupakan bahasa mati sehingga tidak digunakan dalam percakapan. Yang ketiga, penggunaan bahasa Latin digunakan agar mencegah terjadinya dualisme dalam pengertian nama-nama jenis-jenis bahan dalam resep tersebut. Dan yang terakhir adalah bentuk kerahasiaan agar mencegah para pasien untuk mengetahui maksud dari pengertian dan maksud dari obat tersebut. Yang selanjutnya adalah bentuk sediaan obat. Adapun bentuk sediaan obat dibagi menjadi 3, yaitu bentuk sediaan padat, kedua adalah bentuk sediaan semi padat, dan yang terakhir adalah bentuk sediaan cair. Adapun bentuk sediaan padat yaitu pertama pulvis, pulveres, pil, kapsul, dan tablet, serta suppositoria. Untuk bentuk sediaan semi padat yaitu salep, krim, pasta, dan sabun. Adapun bentuk sediaan cair yaitu larutan, eliksir, obat tetes, sirup, dan injeksi. Demikian materi yang saya bawakan. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam kata-kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.